Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran bahasa Arab tingkat madrasah sanawiyah. Wilujeng sumping di channel Abdi Mod Channel. Sata cana mangga atuh di subscribe dulu. Nah, apa sih kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang pendidikan tertentu, baik itu SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, dan SMA ataupun MA. Nah, nantinya di mana tiap tingkatan ini pastinya memiliki kompetensi inti yang berbeda-beda. Tujuannya ya untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif siswa. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di sana dijelaskan bahwa kompetensi inti itu memiliki 4 kelompok. Yang pertama ada sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang terakhir itu keterampilan. Nah, mungkin di sini kita bertanya, mengapa sikap spiritual dan sosial dimasukkan ke dalam kompetensi inti? Mengapa? Karena sejatinya bahwa ini menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya berfokus kepada bagaimana siswa itu paham dan terampil dalam suatu mata pelajaran, melainkan dari segi afektifnya juga itu harus diperhatikan, dari segi iman, kemudian takwa, kemudian sikap terhadap sesama manusia, sesama makhluk sosialnya bagaimana. Nah, kompetensi inti ini berfungsi sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran yang berbeda di kelas yang sama, dan sekaligus berfungsi sebagai sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama di kelas yang berbeda. Nah, kompetensi inti itu sifatnya masih umum, ya. Artinya dia sifatnya itu masih sangat global gitu, belum terperinci maksud dari misalnya memiliki sikap yang jujur dalam hal apa, seperti itu pertanyaannya. Misalnya juga menghayati agama yang dianutnya. Nah, menghayati di sini menghayati dalam segi apanya? Maka dari itu dari pertanyaan-pertanyaan ini ada jawaban di kompetensi dasar. Ya, jadi yang namanya kompetensi dasar itu merupakan kemampuan di setiap mata pelajaran, di setiap kelas, yang mana merupakan turunan atau terjemahan, ya, uraian dari kompetensi inti tadi, yang misalnya menghayati ajaran agama yang dianutnya, itu merupakan kompetensi inti. Nah, maka dijabarkan dalam kompetensi dasar, menghayati misalnya dalam hal bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan berikan paparan dari kompetensi inti madrasah sanawiyah dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini masuk kepada kompetensi sikap spiritual yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu menghargai, kemudian menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, dalam segi sikap sosialnya, siswa dituntut untuk menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, dan gotong royong,
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lanjut yang ketiga, ini dari kelompok pengetahuan, di mana siswa memahami pengetahuan, baik itu secara faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang terakhir, ini merupakan kelompok keterampilan ya, di mana siswa mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Selain itu juga ranah abstrak, di mana siswa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Oke, selanjutnya saya akan membahas aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab dalam kompetensi dasar. Nah, di sini saya ambil contoh kompetensi dasar kelas 7 MTS semester ganjil. Oke, kita lihat di sini. KD kompetensi dasar 3.1. Ya. Di sana dijelaskan bahwa kompetensi dasar untuk kompetensi inti kelompok pengetahuan. Bagian pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Apa saja? Ada bunyi, kata, makna, dan gramatikal. Dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf, yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, min aina. Nah, di sini sebenarnya ada kolom lagi, namun kepotong ya. Nah, untuk kelompok KD 3.1 ini, nah dalam kelompok ini aspek apa saja nih yang dipelajari? Yaitu ada istima, qawaid atau tata bahasa, qiraah, dan mufradat. Nah, aspek-aspek ini itu dipelajari dalam KD 3.1, seperti misalnya untuk qawaid. Nah, qawaid tata bahasa yang sederhana untuk menanyakan asal negara atau daerah orang lain itu bagaimana sih tata bahasa yang benar, kemudian cara membunyikan ta'aruf itu seperti apa, kemudian mufradat kata dan makna yang sesuai itu seperti apa sih dalam memperkenalkan diri. Nah, umumnya untuk kelompok pengetahuan pada kompetensi dasar hanya sebatas pada memahami, kemudian menganalisis, ya, belum sampai untuk ke praktek gitu. Kemudian kelompok keterampilan pada kompetensi dasar bagian 1 dijelaskan, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, min aina, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini aspek-aspek yang dipelajari yaitu ada kalam, ya, kitabah, dan juga qawaid. Mendemonstrasikan itu apa? Mendemonstrasikan itu ya mempraktekkan, memperagakan, atau mempertontonkan, ya, memperkenalkan diri, kemudian menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, min aina. Nah, itu kan di sini di akhirnya disebut baik secara lisan maupun tulisan. Nah, berarti aspek kalam maupun kitabahnya. Nah, yang mana dalam berbicara maupun menulis itu kan harus tahu kaidah tata bahasanya. Nah, pada umumnya untuk kelompok keterampilan pada kompetensi dasar itu pada segi pempraktekan
ya, mendemonstrasikan, menyajikan seperti itu. KMA nomor 165 tahun 2014 telah digantikan dengan berlakunya KMA nomor 183 tahun 2019. Dalam aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka terjadi perubahan hanya pada aspek kompetensi dasar, baik itu untuk mata pelajaran PAI maupun bahasa Arab, mau tingkatan MI, MTS maupun MA. Nah, perubahan ini dapat diamati dari komposisi KD yang dulu dan yang baru, dan juga dari segi aspek materi yang sedikit berbeda. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.